Halo teman-teman semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Fitria. Hari ini kita akan bahas contoh soal PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum untuk tes SNBT 2023 yang diperoleh dari website SNPMB BP3 pada tanggal 24 November 2022 kemarin. Nah, seperti apa soalnya? Yuk langsung aja dicek di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke teman-teman, langsung aja kita cek dari contoh soal nomor 1. Soalnya itu adalah kata pepatah pada kalimat 3 dalam bacaan tersebut sama maknanya dengan kata. Oke, kita langsung aja lihat di kalimat 3. Kalimatnya itu adalah, kalau dahulu kita mengenal pepatah, dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi, dunia saat ini selebar daun kelor. Nah, jadi pepatahnya di sini tuh dunia tak selebar daun kelor. Tapi kita nggak perlu pusing sama artinya karena bukan ke situ fokusnya. Yang ditanyakan itu adalah makna dari kata pepatahnya. Katanya ya, bukan makna dari pepatahnya itu. Nah, kalau kita ingat di pelajaran bahasa Indonesia, pepatah itu kan sama dengan peribahasa atau kiasan. Nah, ini artinya adalah ungkapan yang mengandung makna tersirat atau maksud tertentu yang pada umumnya diketahui oleh pendengar atau pembaca dan yang mengungkapkan karena tinggal di lingkungan yang sama. Jadi ini tuh kayak sebuah kiasan untuk menggantikan suatu hal yang cuman orang yang ngomong ini aja yang paham gitu. Kalau kita lihat dari struktur teksnya, kata pepatah di sini itu lebih cocok dengan opsi yang E, yaitu ungkapan. Kenapa? Karena dia tuh kayak cuman ngasih tahu aja, mengungkapkan kalau dunia ini tuh nggak selebar daun kelor. Dia itu nggak ngasih ajaran, apalagi nasihat, anjuran, dan petunjuk. Jadi yang tepat itu adalah ungkapan atau pilihan yang E. Oke, contoh soal yang kedua itu adalah perumpamaan. Perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat. Di sini opsinya ada kalimat 1, 3, 4, 7, dan 8. Nah, biasanya kan ceknya dari A ya. Kita cek dulu dari opsi yang E. Kalimat nomor 8. Katanya, nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi pada tahun 2016 dapat mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Nah, perumpamaan itu kan hampir mirip ya sama peribahasa ataupun pepatah tadi. Jadi kita harus cari kalimat mana yang kira-kira punya makna atau maksud tersirat tertentu gitu. Nah, kalau di kalimat 8 ini kayak informasi faktual atau fakta gitu, ada tahunnya. Jadi dia itu nggak mengandung maksud lain. Terus kita cek yang kalimat nomor 7, untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Nah, di kalimat 7 ini juga nggak ada kata yang mengarah ke perumpamaan atau yang dia itu punya maksud tertentu gitu. Belum ketemu ya, berarti kita coba cek yang kalimat 4, opsi C. Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Nah, ini juga belum ada. Kita cek lagi yang opsi B, itu yang ketiga. Salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Nah, ini juga belum.
Ini kita cek opsi yang A ya, yang belum dicek itu nomor 1. Produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Nah, di sini ada kata penanganan. Nah, jadi di sini ini ya kata perumpamaannya. Penanganan itu punya arti sendiri, kan kata dasarnya itu tangan ya. Jadi penanganan ini mengandung arti sesuatu yang menyerupai perlakuan dengan tangan gitu. Itu arti dari kata penanganannya. Jadi di sini yang jadi kata perumpamaan itu adalah yang penanganan. Makanya jawaban contoh soal 2 ini adalah yang A, yaitu yang kalimat 1. Contoh soal nomor 3 yaitu kelompok kata masalah kebersihan, lingkungan yang rusak, dan masyarakat yang tidak disiplin pada kalimat 2 dapat disempurnakan menjadi, nah ada kata dapat disempurnakan, berarti kalimat 2 ini belum sempurna kalimatnya. Kita cek dulu di teks, katanya permasalahan sampah berkaitan dengan masalah kebersihan, lingkungan yang rusak, dan masyarakat yang tidak disiplin, sehingga seringkali menimbulkan konflik. Nah, kalau kita baca sekilas kayak nggak ada masalah apa-apa. Nah, tapi kalau kita cek berdasarkan tata bahasanya, di dalam bahasa Indonesia itu kan kita tahu ada kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya kalimatnya itu tata bahasanya nggak perlu bertele-tele gitu. Nah, salah satu unsur kalimat efektif adalah kesejajaran. Kesejajaran itu maksudnya apa, Kak? Nah, kesejajaran itu maksudnya kalau kita menggunakan imbuhan me misalnya untuk kata kerja atau kata sifat atau kata dasar, maka kata-kata yang lain juga harus menggunakan imbuhan me biar terlihat rapi gitu susunan kalimatnya. Nah, kalau kita cek ya, di kalimat ini yang masalah kebersihan ini, dia itu belum sejajar, makanya kita harus bikin dulu jadi sejajar. Kan kalimatnya permasalahan sampah berkaitan dengan masalah kebersihan. Nah, di sini ada kata kebersihan. Kebersihan. Kebersihan itu kan kata dasarnya bersih ya. Dari kata bersih. Berarti dia menggunakan imbuhan ke dan an. Nah, jadi kalimat seterusnya itu harus kita ubah juga menggunakan imbuhan ke dan an ini. Jadi kalau kita ubah jadi masalah kebersihan, terus lingkungan yang rusak ini kita ganti jadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Dan masyarakat yang tidak disiplin, berarti jadi di sini ya Kak tulisnya kedisiplinan masyarakat. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat yang sudah disempurnakan. Sekarang kita lihat di opsi yang memuat kata kedisiplinan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan yang kebersihan tadi udah bener ya. Oke, di sini kalau kita cek itu opsi yang benar yang D. Kata-katanya jadi masalah kebersihan, kerusakan lingkungan, dan ketidakdisiplinan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian ya, cukup 3 soal aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you to the next video.